Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita berkumpul kembali, ngopi, disik, ngolah pikir, diskusi asik. Sebagaimana biasa, hari-hari kita berkumpul di sini untuk mencari solusi, urun rembuk, atau apapun yang menjadi unek-unek kita. Semoga kita di sini bisa mendapatkan solusinya atau kita bisa tercerahkan setelahnya kita dari sini. Dari saya sendiri, saya ada sedikit pikiran ya. Pikiran yang mungkin ini yang akan kita hadapi bersama-sama sebagai khodim. Sumber landasannya itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Man khodama khudima. Barang siapa yang mau berkhidmat atau berbakti, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Seperti itu. Nah, ini sehubungan dengan muamalah. Muamalah artinya bagaimana kita bergaul dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, di tempat kita ini itu ada acara-acara yang memang sudah menjadi rutinitas kita gitu. Nah, sebaiknya kita sebagai khodim itu seperti apa, teman-teman juga harusnya yang harus kita lakukan ya dalam pelayanan ini terhadap masyarakat. Nah, saya ingin urun rembuk dulu sebelum kita kepada narasumber gitu. Gimana Bang Andri? Apa tuh? Yang sehubungannya dengan pelayanan masyarakat di tempat kita ini gimana? Dan ini pastinya akan berlaku di tempat lain juga. Ya, yang dulu coba. Yang dulu. Gimana nih? Siapa? Mas Slamet, ada ide Mas Slamet? Gimana? Salam. Abdul Salam. Monggo. Yey. Harus dekat ini kalau Ya, kalau nggak deket nggak. Suaranya kurang, Pak. Iya. Ya, monggo. volumenya digedein dikit. Di arah ini. Ya. Halo. Mau siapa? Biasa aja lah gitu kan, nggak usah tegang-tegang. Kan kita urun rembuk. Intinya jangan takut salah kan kita. Iya, kita kan manusia. Monggo. Ting. Nah, Pak Tarso, monggo, Pak Tarso. Ya, sehubungan dengan pelayanan masyarakat, sebaiknya kita nih harusnya seperti apa sih Pak Tarso? Gitu. Karena ini kan sudah menjadi rutinitas kita di sini gitu. Dan ini mungkin akan dicontoh juga sama rekan-rekan kita di tempat lain juga. Gimana? Badul ngomong. Kalau saya punya pendapat. Belum di pause. Ya, Itu di pause itu. bentar. Oke. Udah. Ayo. Kalau masalah pelayanan masyarakat, saya punya pendapat sekuat kemampuan diri saya Masing-masing. Iya. Apa yang kita berbuat untuk masyarakat yang terbaik kita lakukan gitu. Kita lakukan. Oke. Kemampuan saya kalau Sesuai dengan kemampuan Sesuai dengan kemampuan. kita ya. dalam bidang apa aja, enggak dalam bidang agama aja. Iya, apapun. Iya, apapun. Apapun, Tenaga, pikiran dan sebagainya. Kalau pendapat saya. Ya, artinya kita berkhidmat sebisa kita gitu. Iya. Sebisa kita. Oke. Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang kita lakukan sebisa kita. Sebisa kita. Oke. Nggak harus di bidang agama. Ya, nggak harus di bidang agama. Iya. Apapun, karena Apapun. hubungannya pelayanan masyarakat. Iya. Siap. Tuh. Mas Abdul Salam. Gimana Mas Abdul Salam? Ya monggo. Ya, ini aja. Dalam itu ya, Iya. pelayanan masyarakat. Iya. Jadi maksudnya pelayan masyarakat ini dari
ngomong dari grup jamaah Padepokan gitu ke Iya, bisa masyarakat. begitu. luar boleh. Apapun aja lah, terserah. Sehubungan dengan pelayanan masyarakat itu seharusnya kita seperti apa sih? Gitu. Ini kalau masalah pelayanan masyarakat, kita pertama kita harus bergabung mungkin dalam yaitu kemasyarakatan. Contohnya kita kalau ada kerja bakti itu bisa bergabung. Pertama itu untuk kita menunjukkan bahwa kita itu ingin selalu bergabung dalam kebaikan atau gimana, intinya yaitu masyarakat sama warga-warga masyarakat di sekitar lingkungan sini gitu. Iya. Kalau bisa yang lainnya kita bergabung dalam mungkin ada acara dalam masyarakat itu ada arisan. Dari arisan itu mungkin kita bisa bisa ya berdakwah bagaimana, intinya kita masuk ke situ mempunyai misi gitu. Misi untuk kebaikan lah. Kalau kita kan intinya itu kita yaitu melalui misi berdakwah agama Islam ini untuk Ya. kemasyarakatan. Itu aja, mungkin yang lainnya bisa ditambah lagi. Oke, makasih Mas Abdul Salam. Jadi intinya kita mau ngeriung dulu Iya, ke masyarakat betul. ya. Ada komunitas atau apa gitu, entah itu ada paguyuban apa yang sehubungan kita dengan itu. sosial kemasyarakatan, kita bergabung di situ. Ya gitu, Oke. lalu kita masuk pelan-pelan mungkin Iya. bisa itu. Siap. Makasih masukannya. Nah, Bang Andri. Ya, silakan. Ya kalau menurut saya sih Ya. sebelum kita terjun ke masyarakat ya kita membenahi dari jamaah kita dulu. Terkadang kalau masalah kerja bakti kayak 4L gitu loh. Ya kan? Kadang orang itu lagi gitu. Maksudnya sebelum kita mau terjun ke masyarakat gitu, kita agak membenahi kita dulu gitu. Jadi lebih kepada pribadi gitu kan. Pribadinya itu yang harus memiliki kesadaran untuk Iya. melakukan satu amalia masyarakat itu, Iya. pelayanan masyarakat ya. Oke. Kerjasamanya gitu kan. Ya, dari pribadi. Oke. Pak Tasum mau nambahkan? Oke. Pak Kalimi? Monggo Pak Kalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ini masalah apa tadi ya? Pelayanan Pelayanan masyarakat. masyarakat. Baik, sebaiknya seperti apa sih? Harusnya seperti apa gitu kita dalam melayani masyarakat. Pelayanan. Ya. Ini pengalaman dari saya pribadi ya. Oke, monggo silakan. Pengalaman dari saya pribadi itu sebelum saya mengenal siapa-siapa itu saya mengenal ibu saya. Ibu saya dalam melayani saya itu dari kecil luar biasa. Oke. Dia memandikan, saat dilahirin kan, merawat, menyusui, melayani saya itu luar biasa ibu saya. Saya belajar dari pelayanan ibu saya, nggak minta apa-apa. Dia ibaratnya seperti sang surya. Iya. Ya, seperti nyanyiannya apa itu? Kalau kan Iya. Seperti sansurnya menyinari. jasa ibu, Iya. kasih Kasih kepada pada beta, tak terhingga sepanjang masa ya. bagaikan sang surya, dia selalu menyinari. Oke. Kita berusaha menyinari, memberi, nggak meminta balasan apa-apa. Itu dalam pelayanan, itu yang saya ambil simpel dari mak saya atau ibu saya, mbok saya kalau itu dari lingkup kecil. Saya nggak ke masyarakat dulu, nggak. Itu saya belajar dari ibu saya lah. Ya. Ibu saya yang merawat. Nah itu pintar bisa dikembangkan, siapa yang mau itu
Ya. Intinya saya belajar dari melayani, kita Ya. siap merawat, mendidik apa Ya, ya, ya. yang dibutuhkan. Kadang itu anak kecil nakal itu, Ya. yang kita layani nakal kadang itu, tapi kita nggak sakit hati, nggak merasa diremehkan, Iya. tapi kita kasih belas kasih sayang terus. Iya. Sampai kita menikah tuh masih disayang, itu pengorbanannya, tapi dia akan dapat balasan yang luar biasa apabila dia berbuat baik. Dia mengharap apa-apa. Intinya dia seperti sang sinar matahari. Oke, saya bisa boleh simpulkan ya. Ya. Berarti melayani tanpa pamrih, sebagaimana seorang ibu dia mengurusi atau apa mengurusi anak-anaknya gitu ya. Oke. Ya, saya bisa simpulkan berarti Mbak Nur tadi bantu atau melayani masyarakat sebisa kita ya. Iya. Yang pertama, terus yang kedua dari Mas Abdul Salam bergabung dengan komunitas yang di situ ada aktivitas pelayanan masyarakat apapun itu bentuknya ya. Terus dari Bang Andri, pelayanan masyarakat itu sebaiknya dari pribadi yang sadar, begitu ya Bang ya. Oke. Terus kemudian dari Mas Kalimi, melayani masyarakat itu tanpa pamrih. Ya semuanya saya rasa itu juga hal-hal yang baik semuanya ya. Tuh. Nah, untuk itu alangkah baiknya ya ini kita tanyakan atau kita urun rembuk kepada narasumber kita, Cak Warto. Semoga malam hari ini kita tercerahkan seharusnya seperti apa kita dalam melayani masyarakat ini. Itu kepada Cak Warto, mohon sedianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun para sedulur, para sahabat, teman-teman, para konco ya, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menanggapi diskusi yang malam hari ini dibuka barusan tentang bagaimana sebaiknya bagaimana baiknya sikap kita di dalam melayani masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kita di sini, kan betul, gitu ya. seperti itu, Pak. Tadi terinspirasi dari satu kaul, man khodama khudima. Berangkatnya dari itu ya. Saya tidak mengomentari apa itu hadis atau bukan. Yang jelas itu adalah sebuah nasihat yang pernah saya dengar juga dan saya terima. Yang artinya man khodama khudima itu barang siapa yang mau melayani Allah, khudima, pasti dia pun akan dilayani oleh Allah. Barang siapa yang ridho kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang diridhoi Allah. Kira-kira gitu ya. Ketika saya pernah menanyakan hal itu, bagaimana kita bisa melayani Allah karena Allah Maha. Oh ya, artinya layanilah hamba-hamba Allah, pasti kamu hidupmu akan dilayani oleh Allah. Jadi melayani hamba Allah itu sebanding dengan melayani Allah. Nah, ternyata bukan tanpa landasan, ternyata ada firman di Quran, saya tidak tahu surat apa, ayat berapa. Itu dinyatakan di situ, kalau nggak salah surat Al-Isra itu.
inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi pada manusia. Jadi setiap orang ini ada dalam liputan Allah. Jadi ketika kita melayani hamba Allah, Allah tahu. Karena Allah ada dalam apa? Karena hamba Allah itu, manusia itu ada dalam liputannya. Itu yang dimaksud melayani. Pasti dilayani oleh Allah. Nah itu kita nikati tahu hadis tahu bukan ya. Tapi itu nasihat yang baik. Kemudian kan di firman Allah juga ada in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu juga ada surat apa? In tansurullah, jika kamu mau menolong Allah, yansurkum, Allah pasti memberikan pertolongan kepada kalian. Bahkan wa yusabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan, menguatkan kedudukan kalian. Nggak akan ada yang bisa menggeser, nggak ada yang bisa menggulingkan, nggak ada yang bisa melengsarkan. Allah yang berikan keteguhan. Asal kamu mau menolong Allah. Bisa jadi itu ya caranya dengan menolong hamba-hamba Allah dalam bentuk pelayanan. Nah, gitu ya. Bagaimana sebaiknya kita melayani ya? Yang dihubungkan dengan kegiatan kita di sini di Padepokan ya kan? Betul. Harus salikin gitu kan? Ya, betul, Pak. Oke, ya kita paham dulu. Betul. Siapa kita? Oke. Gitu kan? Artinya kita yang ada dalam wadah Padepokan Santri Darussalikin ini siapa? Kita ini adalah orang-orang yang berusaha menjadi santri, kemudian setelah jadi santri mengadakan suatu aktivitas gerakan, dan kita sepakat gerakan yang ada di Padepokan adalah gerakan dakwah dan tarbiyah. Kalau bahasa Arabnya harokah dakwah wa tarbiyah, gerakan dakwah dan pendidikan. Ini harus paham dulu. Jadi kita bergerak, bukan diem. Nah, gerakan inilah nanti akan menjadi sebuah pelayanan. Nggak mungkin sesuatu dikatakan pelayanan kalau kita diem. Pasti ada gerakannya. Walaupun gerakan itu sesuai batas kemampuan yang ada. Kemudian dakwah itu apa sih? Dakwah itu menyeru, mengajak, merangkul. Terus sasaran dakwah itu siapa? Ya masyarakat. Baik muslim maupun non muslim kalau dakwah itu. Kalau ajak-ajak sesama ini ya, maka kita ngajak sholat sama orang yang udah sholat ya, yang nggak sholat juga dia ajak. Berarti melibatkan masyarakat umum. Otomatis santri Padepokan yang bergerak di bidang dakwah itu otomatis dia melayani masyarakat. Jadi kalau ada pandangan seolah-olah kita tidak mengadakan pelayanan masyarakat, masyarakat mana yang tidak dilayani oleh Padepokan? Tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan. Yang tidak dilayani oleh Padepokan masyarakat mana? Urusan apa yang nggak dilayani? Nah, kalau kemudian timbul semacam tanggapan, kita harus bergabung dalam sebuah aktivitas. Di masyarakat itu ada figur, publik figur di masyarakat. Itu pimpinan wilayah, ketua RT, lingkup KRT-an, tetangga, rungkup warga, ada ketua RW. Dia punya manajemen, dia punya ADART, dia punya aturan, punya etika, ya kan? Punya etika. Sekarang ketika pengurus-pengurus wilayah yang didominasi dengan pelayanan umum, umumnya KRT yang melayani umum, ya kan? Mengadakan suatu kegiatan apa, kemudian tidak melibatkan kita, mungkin nggak kita? Tiba-tiba bikin acara makan-makan di sebelah Padepokan, tapi kita nggak pernah dicawe-cawe, diomongin pun tidak, dikabari pun tidak. Etika bukan itu? Punya etika pemimpin begitu? Masyarakat beretika itu? Jangan lalu terus klaim tidak mau bergabung dengan
Ya apa sih? Kami di sini bergerak di bidang dakwah, bermasyarakat. Dulu sendiri Pak, masyarakat mana yang tidak saya ambah? RT mana yang nggak diambah sama Cak Warlon? RW mana yang nggak diambah Cak Warlon? Urusan ronda, nggak ada jadwal ronda, kalau di Padepokan santrinya ronda terus. Pengurus RT-nya, bendaharanya melungker, santri melek. Bisa jadi bendahara RT mau ngajak ronda sungkan. Akeh aku rondane. Jadi jangan sampai ada. Saya tahu arah pembicaraan Mas Slamet karena beliau pengurus RT. Seolah-olah kita menjaga jarak, tidak itu kan? Yang mana yang tidak dilayani oleh Padepokan? Baik urusan agama maupun urusan umum. Biasanya di wilayah itu didominasi hanya pelayanan umum. Itu pun lebih banyak membawa misi dari kelurahan untuk sini, bukan membawa kita ke itu. Lebih banyak melaksanakan pekerjaan lurah. Ayo coba, ini kan pengurus RT kebetulan. Nah, di sini yang perlu disadari di dalam pelayanan di masyarakat, kita saling menghormati keberadaannya. Ya kan? Kan ada ketua RT. Saya dalam melayani masyarakat misalnya, RT ngrebek orang, ada kumpul kebo, dibawa ke sini apa? Iya kan? Siapa yang selesaikan? Ada orang mualaf deng ke masjid, dibawa ke sini. Orang mana-mana, masyarakat mana kita nggak tahu, kita malah nggak membatasi wilayah. Tapi kalau mau pakai etika, ada istilah kerjasama antara ulama dan umaro di tingkat pemerintah. Di tingkat RT, umaronya ketua RT dong dan pengurusnya. Umaronya ya ustadz ulamanya ustadz itulah. Ayo dong kerjasama. Loh, kalau kita ada apa-apa, ayo. Apakah kita tidak melibatkan masyarakat kalau ada apa-apa? Kita mengundang kok masyarakat. Ada pemberitahuan di woro-woro kok masyarakat. Ini justru pengurus RT-nya. Kalau nggak kebetulan jamaah kita, pengurus RT-nya nggak tahu. Nah ini kan yang jadi masalah. Saya tahu arah mana. Nah, dakwah kita umum. Semua disentuh. Bukan hanya yang Islam tok, bukan aja orang yang sholat, yang nggak sholat. Bahkan anak-anak pang, banyak yang dinikahkan di sini, betul nggak? Lampu merah ya. Iya benar. Pasar Induk, Kampung Rambutan, Cisalak. Kita nikahkan di sini. Bukan hanya sini aja. Kalau orang dakwah yang paling sekeliling-keliling gitu. Kita orang mana-mana, orang Bekasi datang, orang dari Pondok Labu dari kita layani, masa masyarakat tidak. Ini yang harus dipahami. Nah, inilah kewajiban dan yang harus disadari orang-orang jamaah Padepokan supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan diem-diem baik. Dakwah minimal itu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa di Padepokan itu gerakannya begini. Nah, kita diem-diem baik. Ini yang jadi masalah, jadi kendala. Pelayanan kita kurang. Coba masing-masing punya rasa tanggung jawab, kesadaran. Saya wajib dakwah. Saya umat Islam. Saya akan melayani Allah. Biar hidup saya dilayani Allah. Saya pengen mati syahid. Begitu mestinya. Saya harus jadi orang syahidiyah. Mati syahid itu tidak harus dibunuh. Syahid itu artinya menyaksikan. Ketika kita akan meninggalkan dunia ini, kita masih bisa menyaksikan Tuhan. Jadi mati syahid. Karena apa? Jangan sampai lupa dulu pesannya. Waktu kita disyahadatkan di alam arwah itu, antakulu yaumal kiamati inakuna nan hada gofilin. Ini perlunya. Nah, kita terus ke Allah. Nah, satu itu jadi sebaiknya coba ayo introspeksi diri. Ya, dari figur-figur publik figur masyarakat itu, ayo bersyukur di lingkungan ada tempat kayak gini nih.
Jangan kalau pas laporan pertanggungjawaban kepada lurah disebut-sebut bahwa di RT kami memiliki sarana pendidikan, ada majelis taklim, ada pengajian anak-anak, tapi jelas tidak ada peduli. Loh, dibangga-banggakan tetapi lucu, aneh bener. Ini ya, kalau kita bicara pelayanan, ini sekedar saya mengetuk aja. Mengetuk pintu-pintu pikiran, jangan sampai ada hal-hal negatif. Baik. Tugas kita memberikan pengertian ini kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Ayo kerjasama antara ulama dan umaro. Sekarang kalau masyarakat, misalnya yang kita layani itu, ada orang kematian, ya kan? Urusan secara umum kan udah diatasi RT, ya kan? Terus ketika hal-hal yang berkaitan dengan ritual, spiritual, ngadain tahlilan, apa yang nggak kita layani? Ada orang bunting, kita siapkan di sini. Makanya kita di sini ada LDK, latihan dasar kepemimpinan itu kita fokuskan kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di bidang keagamaan. Betul apa tidak? Kurang apa usaha kita coba? Kan ada malam Kemis, biar semua bisa mimpin rawi, mimpin tahlil. Nanti ketika masyarakat membutuhkan nggak kerepotan, ayo layani. Tapi tolong, ayo dong ada koordinasi, ada komunikasi. Indah sekali kalau para pengurus-pengurus RT itu minimal Jumat Kliwon atau Senin Legi, kalau nggak mau tiap malam Jumat. Selesai duduk ngeriung. Ayo kerjasama, bagaimana Pak kita ngurusin anak muda kita, bagaimana Karang Taruna kita supaya kan nggak pernah ada. Terus mana tanggung jawab moral sebagai pembina? Nah, ntar kalau anak mudanya pada nggak bener, pada ribut. Tahu-tahu warganya ada anak muda yang ketangkep digerebek karena narkoba, pada ribut. Ayo kita layani bareng-bareng sesuai batas Kemampuan. kan gitu bener. Iya. Jadi saya bukan menyalahkan, jadi itu sebetulnya semua dalam urusan apa aja kasih tahu saya dong, kirim dong jadwal, Pak ani ada kerja bakti, kan begitu ya kan. Kalau memang ada pemberitahuan kan nanti di sini santai-santai padepokan, kalaupun tidak bisa ikut semua kayak saya yang udah tua, enggak, yang muda-muda biar ikut kerja bakti, nggak tahu di cawe-cawe. Sampean pernah nganterin undangan untuk kerja bakti? Terus sampean kalau ada acara di situ ngomong sama saya, kalau kepepet mau hujan baru ngomong sama saya, Pak nanti kalau hujan mau pindah padepokan, tapi giliran itu dikasih tahu. Loh, sampai adanya RW itu loh, saya nggak tahu, sampai ditegur orang loh, aku nggak ngerti Pak. Ketika itu RW juga bilang sama saya, Pak Jumur bilang sama saya, itu udah saya serahkan ke panitia Pak, atau sebetulnya nggak tahu panitia itu kemarin. Loh, kalau saya nggak ngerti, nggak salah. Anda ada pemberitahuan. Loh, sampean penanggung jawab sebagai pengemban amanat, sebagai aparatur pemerintahan mewakili. Gimana tanggung jawab sampean? Harusnya beritahukan dong. Itu, nggak pernah. Giliran nyari uget ibu-ibu, guluk, masuk kamar, jangan. Ngapain bobo kamar orang? Nggak ada, nggak etis. Udah cukup kasih tahu, ngerti. Saya juga pengen bersih kok hidup. Itu koordinasi jadi enak. Loh, kalau diusir pun nggak salah. Di tempat tinggal orang ya. Nah, sonang-sonong kan juga nggak pantas. Iya. Itu. Nah, kebetulan anak saya sekarang kan ketua PKK. Iya. Nah, ini jadi masalah buat saya. Itu ya, ini masalah pelayanan. Satu itu yang karena tadi dihubungkan dengan kegiatan kita. Kalau enggak, saya nggak bicara itu. Terserah itu mau urusan pembina wilayah lah. Karena dihubungkan bagaimana dengan kegiatan kita. Nah,
Jadi kita yang harus sadar di sini, yang sudah tergabung di sini, kasih tahu masyarakat tugas kita. Jangan cuma ngumpul di sini, ngumpul ngene tok terus gak ono gunane sampean kan, percuma. Buat apa malam-malam begini kan? Tahu ada informasi, sampaikan dong ke masyarakat. Dan kita dalam rangka pelayanan masyarakat supaya ada kerjasama yang baik. Gitu, harus sama. Saya terbuka dalam urusan apa melibatkan masyarakat, tapi masyarakat nggak pernah melibatkan kita. Ada urusan gitu kalau nggak kan nggak etis. Undangan makan-makan tiba-tiba nyelonong jualan kita nggak diundang. Ya kalau makanannya disediakan cuma pas sama undangan nanti malah kekurangan gara-gara kita datang. Tolong introspeksi diri hal seperti itu. Jadi jangan sampai ada pandangan-pandangan yang negatif. Saya pengen tolong sebutkan yang tidak dilayani oleh Padepokan urusan masyarakat yang mana? Ada? Nggak ada. Urusan apa yang memang kita nggak nimbrung? Orang mau khotaman Quran aja ke sini kok. Dan kita kirim orang ke sana. Kalau dikasih tahu, kalau enggak masa ya nyelonong begitu aja, emang siapa lu kan gitu nanti. Paham ya? Satu itu. Nah, ini dakwah itu menyeru, mengajak. Ya sifatnya umum lah. Sing apik ya dijak, sing ora apik ya dijak, kok kabeh dijak. Nek gelem ora usah maksa. La ikraha enggak ada paksaan. Enggak ada doktrin. Ya. Ketika kita berdakwah mengajak orang udah minat mau ikut kita, kemudian ternyata dia, tapi saya belum bisa ngaji Pak, saya belum bisa sholat Pak, saya belum bisa wudhu Pak. Disinilah ada tarbiyah, bukan hanya dakwah, konsekuensinya ada tarbiyah. Yang belum ngerti, ya ayo dikasih ngerti. Yang belum bisa baca Quran, ayo kita ajari baca Quran. Dilayani apa enggak yang minta baca Quran? Dari nol. Yang belum bisa sholat diajari sholat. Yang belum bisa syahadat diajarin syahadat. Kalau perlu, kalau ada orang kok pengen nikah belum bisa kawin gitu misalnya. Misalnya Yasir mau nikah, Pak saya pengen nikah tapi belum bisa caranya kawin. Calon istrimu bawa ke sini nanti tak ajarin. Apa perlu begitu? Iya kan? Nah kalau itu kan memang karena itu nggak perlu gitu kan. Masa kita harus melayani yang begitu. Nah itu kira-kira. Jadi tetap yang belum bisa, yang kita seru, dia tertarik, belum bisa, konsekuensi kita harus mendidik sehingga kita adakan, upayakan supaya di sini ada jalur dan pendidikan. Kita lihat dulu. Ya, TPQ itu sudah didaftarkan ke Kementerian Agama. Lembaga kita sudah dilegalkan sebuah yayasan pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin. Kurang bagaimana? Untuk apa? Pelayanan masyarakat di bidang pendidikan. Isinya pendidikan dari tingkat anak-anak pra pendidikan, dari anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan S1 masih ada yang ngaji di sini. Ada apa tidak? Ada. S1? Ada. Semua sarjana yang ngaji. Ya, ada dari tingkat ibu-ibu muda sampai ibu-ibu tua sampai nenek-nenek. Ada? Dari anak muda remaja belum kawin sampai duda, sampai bapak, sampai kakek-kakek. Ada. Kurang apa pelayanan kita? Kurang apa kira-kira? Nah, cuman menyadari hal ini, saya mengetuk kesadaran. Kita sebagai ruh padepokan, gini ya Pak, kalau padepokan ini wadah, ini jasad, kita yang sekarang kumpul, ini ruhnya. Kita ini yang harus melayani. Ayo tahu diri, ayo kita melengkapi berbagai kekurangan kita tutup, tampil dalam rangka pelayanan. Makanya kita atur nanti kegiatan-kegiatan untuk apa? Untuk melengkapi apa kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Oh ini belum bisa, ayo belajar. Oh ini belum bisa khutbah, ayo khutbah, karena masyarakat kita butuh jumatan, butuh taraweh,
butuh ini. Kalau kita harus bisa, itu yang harus kita sadarkan diri kita. Ayo bangkit, sinau. Dalam rangka apa? Man khodama khudima. Biar kita dilayani Allah. Dalam rangka rodiatan Mardia. ayo kita ridho dulu sama Allah. Biar kita menjadi orang yang diridhoi. Nanti dipanggil sama Allah, ya ayat Tuhan nafsul Mutmainnah. irji ila rabbiki rodiatan mardia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli Jannati. amin ya rabbal. Alamin. Nah, kira-kira itu dulu ya masukan dari saya. Menghendakkan kita mulai selesai. Bisa dipahami? Paham. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo lanjut ya kan Ben. Alhamdulillah. Cukup gamblang dan panjang. Ya alhamdulillah saya sempat menulis, artinya ada kesimpulan yang kita bisa ambil. Nah, dari rekan-rekan Mbah Nur tadi menyampaikan bantu sebisa kita. Satu masukan yang baik. Terus yang kedua Pak Abdul Salam bilang, ayo kita bergabung dengan komunitas yang dimana di situ juga membutuhkan membutuhkan bantuan kita. Ayo. Ya, Udah. bagus. Gitu kan. Terus juga Bang Andri nambahkan bahwa itu harus hadir dari pribadi yang sadar. Itu sadar bahwa kita punya lingkungan. Lingkungan kita butuh bantuan kita. Bagus. Terus dari Mas Kalimi tadi, melayani tanpa pamrih, tulus, ikhlas. Nah, sementara dari narasumber kita, saya bisa ambil kesimpulan bahwa sumber landasannya itu man khodama khudima. Barang siapa yang melayani pasti dilayani. Gitu. Atau barang siapa yang melayani hamba-hamba Allah, pasti Allah akan melayani dia. Dan sumbernya itu ada di surat Muhammad ayat 47. In tansurullah yang surkum, itu surat Muhammad ayat 47. Terus hubungan dengan lingkungan kita di tempat kita ini, kita itu ada gerakan dakwah dan tarbiyah Darussalikin. Nah, isinya dakwah dan tarbiyah. Nah, saya nukil sedikit. Nah, di dakwah itu ya Pak, di sini saya sempat catat menghormati keberadaan kita di sini dan masyarakat di sekitar kita. Kemudian juga komunikatif. Ya tokohnya ya masyarakatnya, kita juga berusaha untuk menjadi komunikatif ya. Terus ada kerjasama antara umaro dan ulama. Gitu. Kemudian juga saya catat juga di sini saling introspeksi bagi para pelayan dan yang dilayani, masyarakatnya juga harus introspeksi. Gitu kan. Terus di sini selanjutnya itu ada tarbiyah. Di tarbiyah itu Darussalikin melayani tarbiyah juga, melayani dalam pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhannya? Pengen belajar ngaji, ayo sini belajar ngaji. Pengen bisa yang sehubungan dengan keagamaan, ayo di sini. Mau belajar ngelas, ayo. Nah, bahkan yang sehubungan dengan skill, Pak. Iya. Kita layani. Pengen Mau kelas, belajar nyervis motor, ayo. ayo ada Pak Abdul Salam yang siap gitu. Mau belajar jualan es krim. Ayo ada Mbah Nur ya. Mau belajar percetakan, di sini ada Pak Tarso. Ya. Belajar ngurut. Ngurut. Ada Bang Dolil di sini, Bang Dolil. Ya, intinya kita Belajar siap tanaman. Pak Ada Tarso. Bang Beni. Bang Beni juga. Oh ya, Bang iya. Beni. Baru badan perbungaan. Perbungaan. Ya, artinya intinya Darussalikin ya, semoga ini bisa menjadi contoh yang baik juga buat teman-teman kita di luar sana, bahwa konsep kita itu dakwah dan tarbiyah juga pelayanan umum masyarakat. Ya. Itu yang bisa saya ambil kesimpulan di sini.